Suasana lebaran baru saja usai. Bau ketupat dan opor ayam mungkin masih terasa di hidung. Tapi ada satu hal yang mulai terasa mengganjal di hati. Bukan soal kue sisa yang belum habis, tapi soal isi dompet dan saldo rekening yang menipis drastis. Mungkin kemarin kamu merasa jadi orang paling dermawan di dunia, membagikan angpau ke semua keponakan, bahkan yang belum kamu kenal wajahnya, membeli oleh-oleh yang jumlahnya bisa buat satu toko kelontong bangkrut, dan biaya perjalanan mudik yang ternyata jauh lebih mahal dari perkiraan awal. Sekarang, saat kamu buka aplikasi M-Banking, angka yang muncul di layar bikin napasmu tertahan sejenak. Jantung berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Pertanyaan besar pun muncul di kepala. Loh, uangku kemana saja ya? Tenang, kamu tidak sendirian. Hampir semua orang merasakan hal yang sama persis saat ini. Fenomena ini punya nama khusus di dunia keuangan. Sering kita sebut sebagai pos lebaran blues versi finansial. Atau lebih sederhananya, kaget melihat kondisi rekening setelah liburan panjang. Banyak orang merasa bersalah, merasa boros, atau bahkan menyesali keputusan yang diambil kemarin. Padahal niatnya baik banget, ingin berbagi kebahagiaan, silaturahmi, dan membahagiakan keluarga. Tidak ada yang salah dengan niat tersebut, sama sekali tidak ada yang salah. Tapi realita ekonomi tetaplah realita. Tagihan-tagihan tetap akan datang di bulan ini. Kebutuhan sehari-hari harus tetap terpenuhi, dan rutinitas kerja pun akan segera dimulai kembali. Jadi, daripada menghabiskan waktu dengan rasa penyesalan yang tidak berguna, lebih baik kita bangkit, rapikan kembali, dan mulai menyusun strategi. Video ini dibuat khusus untuk kamu yang sedang merasa bokeh pasca mudik, atau bagi kamu yang ingin belajar supaya tahun depan kondisinya jauh lebih baik. Kita akan bahas langkah demi langkah, dari yang paling dasar sampai strategi lanjut. Semua dibahas dengan cara yang santai, tidak membingungkan, dan pastinya bisa langsung dipraktikkan. Siap? Ayo kita mulai perjalanan pemulihan keuangan ini bersama-sama. Langkah pertama yang paling krusial, yang sering paling menakutkan, adalah melakukan apa yang saya sebut sebagai operasi bedah dompet. Kamu harus berani membuka semua catatan, semua struk belanja, dan riwayat transaksi. Jangan ditutup-tutupi, jangan merasa malu. Ini adalah proses jujur pada diri sendiri. Ambil kertas atau buka aplikasi catatan di HP kamu sekarang juga. Catat semua pengeluaran yang terjadi selama masa lebaran dan mudik. Mulailah dari biaya transportasi, bensin, tiket kereta, pesawat, atau tol. Lalu masukkan biaya makan di perjalanan, belanja oleh-oleh, dan biaya penginapan jika ada. Jangan lupa pos angpau atau THR yang kamu bagikan ke keluarga dan kerabat, serta biaya tak terduga yang pasti muncul entah dari mana saat sedang mudik. Setelah semua dicatat, jumlahkan semuanya, lihat angka totalnya. Saya tahu, melihat angka besar itu mungkin bikin pusing atau bahkan sedikit sesak napas. Tapi percayalah, mengetahui kebenaran meskipun pahit itu jauh lebih baik daripada ketidaktahuan. Dengan data ini, kamu jadi tahu persis kemana saja uangmu mengalir. Ini adalah peta awal untuk kita memperbaiki keadaan. Setelah tahu total pengeluarannya, sekarang kita masuk ke tahap analisis. Coba kamu lihat lagi daftar pengeluaran itu. Mana yang benar-benar wajib dan mana yang sifatnya hiburan. Biaya transportasi dan makan itu jelas kebutuhan pokok saat perjalanan. Tapi bagaimana dengan oleh-oleh yang kamu beli? Apakah semuanya memang diminta atau perlu? Atau mungkin ada barang yang kamu beli hanya karena merasa nanti saja dibayarnya, atau tergoda diskon yang sebenarnya tidak terlalu kamu butuhkan. Seringkali, tanpa sadar, kita membelanjakan uang untuk menjaga gengsi, takut dianggap pelit saat saudara minta ini itu, atau ingin terlihat sukses di depan teman lama. Padahal, keuangan yang sehat itu tidak dilihat dari seberapa banyak kita menghabiskan uang saat lebaran, tapi dari seberapa bijak kita mengelola apa yang kita miliki. Jangan salahkan situasinya, jangan salahkan inflasi atau harga yang mahal. Kita lihat saja data yang ada dan jadikan pelajaran berharga untuk masa depan. Setiap rupiah yang keluar itu adalah pembelajaran tentang prioritas dan tentang nilai uang. Jadi, tandai bagian mana yang bisa dikurangi atau diatur lebih baik tahun depan. Analisis ini akan menjadi pondasi bagi rencana keuangan kita selanjutnya. Sekarang kita beralih ke sisi lain, sisi yang mungkin kurang menyenangkan tapi sangat penting, yaitu mengecek kondisi aset dan kewajiban yang tersisa saat ini. Berapa saldo tabungan yang tersisa setelah semua pengeluaran mudik tadi? Apakah masih ada sisa yang bisa dijadikan dana darurat atau malah habis tak bersisa?
Lalu, cek juga apakah ada utang yang muncul akibat belanja lebaran ini. Mungkin kamu pakai kartu kredit, pinjam ke teman, atau pakai fitur pay later. Jika ada utang, catat jumlahnya, catat bunganya, dan catat tanggal jatuh temponya. Jangan biarkan uang ini menumpuk dan menjadi masalah baru yang lebih besar. Keuangan yang sehat dimulai dari kejujuran tentang apa yang kita punya dan apa yang kita bayar. Jangan menutupi lubang di atap dengan kain, nanti malah basah kuyup saat hujan turun. Jadi, buatlah ringkasan sederhana, aset dikurang kewajiban. Hasilnya adalah kondisi keuangan bersih kamu saat ini. Mungkin hasilnya tidak seindah yang kamu harapkan, dan itu sangat wajar. Yang penting sekarang kita tahu posisi kita berdiri di peta keuangan ini. Dari titik inilah kita akan memulai melangkah maju ke depan. Setelah kita tahu posisi keuangan kita, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana darurat. Bulan ini mungkin akan terasa lebih berat dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi, kita perlu membuat anggaran yang lebih ketat dan disiplin untuk sementara waktu. Saya menyebutnya sebagai masa pemulihan ekonomi keluarga. Dalam periode ini, kita harus menunda dulu semua pengeluaran yang sifatnya tidak mendesak. Belanja baju baru, nonton bioskop, makan di restoran mahal, atau belanja barang hobi. Semua itu harus masuk daftar tunggu sampai kondisi keuangan kembali stabil. Fokuskan pengeluaran hanya pada 3 hal utama: makan, tempat tinggal, dan transportasi. Coba cari cara untuk berhemat dalam kebutuhan sehari-hari ini. Misalnya dengan memasak sendiri di rumah lebih sering daripada membeli makanan jadi, atau memanfaatkan bahan makanan sisa lebaran yang mungkin masih banyak tersimpan di kulkas. Jangan malu untuk hidup sederhana sementara waktu. Ini adalah langkah bijak, bukan langkah orang susah. Dengan disiplin selama 1 atau 2 bulan ini, kamu akan melihat perubahan yang signifikan. Ingat, ini hanya bersifat sementara sampai saldo tabunganmu kembali aman seperti sedia kala. Kedisiplinan sekarang adalah kunci kenyamanan di masa depan. Salah satu musuh terbesar dalam memulihkan keuangan adalah gaya hidup yang tidak mau turun. Seringkali setelah lebaran, kita masih terbiasa dengan pola pikir hari raya, di mana kita terbiasa membelanjakan uang dengan mudah tanpa banyak pertimbangan. Padahal, hari raya sudah lewat dan realita pekerjaan serta kewajiban sudah kembali. Jadi, penting banget untuk segera melakukan penyesuaian mental ini. Turunkan gaya hidupmu sementara waktu ke level yang lebih rendah dari biasanya. Mungkin rasanya tidak nyaman di awal. Mungkin ada rasa ingin balas dendam belanja. Tahan keinginan itu. Ingat kembali perasaan kaget saat melihat saldo rekening tadi. Jangan sampai kejadian itu terulang lagi karena kamu tidak bisa menahan diri. Belajarlah untuk menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang tidak membutuhkan uang, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga, membaca buku, atau berolahraga di luar ruangan. Kebahagiaan sejati itu tidak selalu datang dari barang-barang baru yang kita beli. Selain mengatur pengeluaran, kita juga harus berpikir cara menambah pemasukan. Jangan hanya mengandalkan gaji bulanan jika rasanya masih kurang untuk menutupi kekosongan. Cari peluang-peluang kecil yang bisa kamu kerjakan di sela-sela waktu luang. Mungkin kamu punya keahlian khusus yang bisa dijual, seperti menulis, mendesain, atau menerjemahkan. Atau mungkin ada barang-barang bekas di rumah yang masih layak pakai tapi sudah tidak kamu butuhkan. Jangan malu untuk menjualnya. Daripada menumpuk debu di gudang, lebih baik jadi uang tunai. Banyak platform jual beli online yang memudahkan kita untuk menawarkan barang dengan cepat. Selain mendapatkan uang tambahan, rumah pun jadi lebih rapi dan lega. Itu 2 keuntungan sekaligus. Atau coba tawarkan jasa bantuan kepada tetangga atau teman, seperti mengantar barang atau membantu pekerjaan ringan. Setiap rupiah yang kamu hasilkan dari usaha ekstra ini punya nilai yang sangat berharga. Bukan hanya soal jumlahnya, tapi soal usaha dan niat untuk memperbaiki keadaan. Jangan remehkan pendapatan kecil. Jika dikumpulkan dengan konsisten, hasilnya bisa sangat luar biasa. Semangat kerja keras ini akan menjadi modal berharga untuk masa depanmu. Ingat, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Setiap keringat yang keluar pasti ada balasannya. Jadi, gulung lengan baju dan mulailah bergerak mencari peluang tambahan. Nah, kalau ada utang yang tertinggal dari masa lebaran, ini harus jadi prioritas utama. Jangan biarkan utang ini berjalan lama, apalagi sampai menimbulkan bunga yang mencekik. Buatlah rencana pelunasan yang jelas dan realistis sesuai dengan kemampuan finansialmu. Ada 2 metode populer yang bisa kamu pilih. Mana yang paling cocok dengan mentalmu? Metode pertama adalah debt snowball. Lunasi utang yang jumlahnya paling kecil terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemenangan cepat dan membangun motivasi.
Metode kedua adalah debt avalanche, lunasi utang yang memiliki bunga paling tinggi duluan. Cara ini lebih masuk akal secara matematika karena menghambat total pembayaran bunga. Pilih salah satu yang menurutmu paling bisa kamu jalani dengan konsisten. Komunikasikan juga dengan pihak yang kamu pinjam uang. Jika perlu minta keringanan waktu. Kebanyakan orang akan lebih menghargai kejujuran dan usaha kamu untuk membayar daripada menghilang begitu saja. Jangan pernah menambah utang baru untuk menutupi utang lama. Itu adalah lingkaran setan yang berbahaya. Fokus, disiplin, dan bayar sedikit demi sedikit sampai lunas total. Saat utang itu lunas, rasanya akan sangat lega, seperti beban berat terangkat dari pundakmu. Dan saat itulah keuanganmu benar-benar mulai kembali ke jalur yang sehat. Setelah pengeluaran terkendali dan utang mulai terbayar, saatnya membangun kembali benteng pertahanan, yaitu mengisi kembali dana darurat yang mungkin terkuras habis saat mudik kemarin. Dana darurat ini ibarat ban serep pada mobil. Kita berharap tidak perlu menggunakannya, tapi saat terjadi masalah tak terduga, benda inilah yang menyelamatkan perjalanan kita. Berapa jumlah idealnya? Secara umum, dana darurat harus cukup untuk 3-6 bulan biaya hidup. Tapi jika kamu baru mulai, jangan terbebani dengan angka besar itu. Mulailah dari yang kecil dulu. Misalnya, targetkan untuk mengumpulkan cukup untuk 1 minggu dulu, lalu naikkan ke 1 bulan. Sisihkan sebagian dari pendapatan tambahan yang kamu dapatkan tadi khusus untuk pos ini. Buatlah rekening terpisah untuk dana darurat ini supaya tidak tercampur dengan uang harian. Jangan tergoda untuk mengambil uang ini kecuali dalam kondisi yang benar-benar darurat. Disiplin menabung untuk dana darurat adalah tanda kedewasaan dalam mengelola keuangan. Ini akan membuatmu tidur lebih nyenyak di malam hari karena tahu kamu punya cadangan. Kehidupan penuh dengan kejutan, ada yang menyenangkan, ada juga yang menyulitkan. Dengan dana darurat, kamu bisa menghadapi segala kemungkinan yang datang. Jadi, mari kita bangun benteng ini selangkah demi selangkah. Sekarang, mari kita melihat ke masa depan, karena pengalaman kemarin harus jadi pelajaran. Kita tidak mau kejadian dompet kering pasca lebaran ini terulang lagi tahun depan kan? Maka dari itu, kita perlu membuat rencana khusus untuk kebutuhan lebaran tahun depan. Jangan menunggu sampai sebulan sebelum hari raya baru mulai panik mencari uang. Mulailah menabung bulan ini juga secara khusus untuk pos lebaran tahun depan. Hitunglah perkiraan biaya yang kamu keluarkan tahun ini, lalu bagi dengan 12 bulan. Itulah jumlah yang harus kamu sisihkan setiap bulan ke rekening khusus ini. Jika jumlahnya terasa berat, kurangi estimasi pengeluaran tahun depan sesuai kemampuan. Ingat, lebaran itu tentang kebersamaan dan silaturahmi, bukan tentang pamer kemewahan. Dengan menabung secara bertahap, beban biaya jadi terasa jauh lebih ringan. Kamu tidak perlu lagi memeras tabungan utama atau berutang saat hari raya tiba nanti. Bayangkan betapa nyamannya hati saat mudik tahun depan karena uangnya sudah siap. Kamu bisa berbagi dan bersenang-senang tanpa rasa cemas memikirkan saldo di akhir hari. Perencanaan jangka panjang ini adalah kunci dari kebebasan finansial yang sebenarnya. Jadi, tandai kalendermu dan mulailah langkah kecil ini hari ini. Selain menabung, ada strategi cerdas lain yang bisa kamu terapkan untuk menghemat biaya, yaitu dengan memanfaatkan waktu belanja di momen diskon atau harga yang lebih murah. Misalnya untuk kebutuhan baju atau oleh-oleh, jangan beli semuanya saat mendekati lebaran. Harga-harga barang biasanya melonjak tinggi karena permintaan yang sangat besar. Cobalah beli sedikit demi sedikit sepanjang tahun saat ada acara diskon besar-besaran, atau beli bahan makanan yang tahan lama saat pasar sedang menggelar promo murah. Simpan barang-barang tersebut di tempat yang aman dan kering. Jadi saat lebaran tiba, kamu sudah siap. Strategi ini sering disebut sebagai buy and haul untuk kebutuhan hari raya. Selain menghemat uang, kamu juga terhindar dari keramaian dan kehabisan barang. Begitu juga dengan tiket transportasi. Pesanlah jauh-jauh hari sebelum harga naik drastis. Banyak penyedia jasa transportasi memberikan harga spesial untuk pemesanan jauh sebelumnya. Kecermatan dalam melihat peluang ini akan sangat membantu menjaga isi dompetmu. Jadi, jangan hanya bekerja keras mencari uang, tapi juga keraskan otak untuk mengaturnya. Bijak dalam berbelanja adalah bagian dari kecerdasan finansial yang harus kita miliki. Dengan cara ini, lebaran tetap meriah, tapi dompet tetap aman. Pola yang sangat penting lainnya adalah mengubah pola pikir tentang pemberian ampau.
Banyak dari kita merasa tertekan harus memberikan ampau dengan jumlah besar, takut dianggap pelit, takut dikomentari sanak saudara, atau ingin menjaga gengsi. Padahal esensi dari ampau itu sendiri adalah simbol berbagi kebahagiaan dan doa, bukan alat ukur seberapa sukses atau seberapa kaya seseorang. Jika kondisi keuangan sedang tidak memungkinkan, berikanlah sesuai kemampuanmu. Lebih baik jumlahnya sedikit tapi tulus dari hati, daripada banyak tapi membebani diri sendiri. Kamu bisa juga mengganti uang tunai dengan hadiah bermanfaat lain yang lebih terjangkau, seperti buku, alat tulis, atau makanan kesukaan mereka yang harganya tidak terlalu mahal. Atau ajaklah keponakan-keponakan dan keluarga untuk melakukan kegiatan seru yang gratis, seperti bermain bola, piknik di taman, atau bercerita bersama. Kenangan indah dan kebersamaan seringkali jauh lebih berharga daripada selembar uang. Jangan biarkan tekanan sosial membuat keuanganmu berantakan hanya demi lebaran. Tetaplah berbagi, tapi lakukan dengan cara yang cerdas dan tidak menyakitkan diri sendiri. Keluarga yang baik pasti akan mengerti dan menghargai apapun yang kamu berikan. Kita juga perlu bicara soal investasi. Mungkin terdengar jauh setelah kondisi keuangan baru pulih, tapi tidak ada salahnya mulai memikirkan cara agar uang yang kita miliki bisa berkembang. Setelah dana darurat aman dan tidak ada utang yang membebani, mulailah pelajari instrumen investasi. Kamu tidak perlu langsung dengan modal besar. Mulailah dengan nominal yang bisa kamu sisihkan. Ada banyak pilihan investasi yang cocok untuk pemula, mulai dari yang paling aman hingga yang beresiko sedang. Reksadana, obligasi, atau emas bisa menjadi pilihan yang baik untuk mulai belajar. Yang penting, jangan pernah menaruh uangmu pada sesuatu yang tidak kamu pahami cara kerjanya. Lakukan riset, baca buku, atau ikuti seminar edukasi yang terpercaya dan terdaftar di OJK. Investasi adalah cara kita mengajak uang bekerja untuk kita, bukan kita yang terus bekerja untuk uang. Namun, ingat selalu prinsipnya, jangan tergiur janji keuntungan yang tidak masuk akal. Konsistensi adalah kunci dalam berinvestasi, bukan soal seberapa besar modal awal yang dikeluarkan. Dengan menanamkan uang sejak dini, di masa depan kamu akan menuai hasil yang jauh lebih besar. Ini akan menjadi bekal yang sangat berharga. Selain mengatur uang, ada satu aset yang sering kita lupakan. Harganya sangat mahal, yaitu kesehatan fisik dan mental kita sendiri. Saat sedang berjuang memulihkan keuangan, seringkali kita memaksakan diri bekerja terlalu keras, mengurangi jam tidur, lupa makan teratur, atau menahan rasa lelah demi mengejar target tambahan. Padahal, jika kamu sampai sakit, biaya yang harus dikeluarkan bisa jauh lebih besar lagi. Dan itu justru akan mengacaukan rencana pemulihan yang sudah susah payah kamu bangun. Jadi, tetaplah jaga pola makan yang sehat dan teratur. Tidur yang cukup agar tubuh dan pikiran tetap segar saat bekerja. Luangkan waktu sedikit saja untuk bergerak atau berolahraga, meski hanya di rumah. Kesehatan adalah modal utama yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Tanpa kesehatan, semua rencana keuangan yang indah itu sulit untuk dijalankan. Jangan sampai kamu mengorbankan hal paling berharga ini demi sejumlah uang. Ingat, tujuan kita mengatur keuangan adalah agar hidup lebih tenang dan bahagia, bukan malah membuat diri sendiri menderita dan sakit. Jadi, sayangi dirimu sendiri, sama besarnya dengan kamu menyayangi tabunganmu. Dalam perjalanan memperbaiki keuangan, dukungan dari orang terdekat itu sangat penting. Jangan memendam masalah ini sendirian di dalam hati. Bicaralah dengan pasangan, orang tua, atau keluarga inti tentang kondisi keuangan saat ini. Jelaskan bahwa sedang ada masa pemulihan dan butuh kerjasama dari semua anggota keluarga. Biasanya, jika kamu jujur dan menjelaskan dengan baik, mereka akan mengerti dan mendukung. Bahkan, mereka mungkin punya ide atau cara untuk membantu berhemat yang belum kamu pikirkan. Mengajarkan anak-anak atau adik-adik tentang nilai uang dan berhemat juga sangat bermanfaat. Mereka akan belajar sejak dini bahwa tidak semua hal bisa didapatkan dengan mudah. Ini akan menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi mereka di masa depan. Saat satu rumah bergerak dengan tujuan yang sama, beban terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi pertengkaran atau kesalahpahaman soal uang. Yang ada adalah kerjasama, saling pengertian, dan semangat untuk maju bersama. Jadi, bukalah komunikasi dengan hangat dan terbuka. Kekuatan keluarga adalah pondasi yang kuat untuk bangkit kembali. Satu hal yang sering menjadi jebakan saat keuangan mulai membaik kembali adalah keinginan untuk balas dendam berbelanja. Rasanya ingin membeli semua hal yang sudah lama kamu tahan selama masa pemulihan.
Keuangan sudah agak aman, beli ini sekali saja, tidak apa-apa, pikirmu. Dan sekali saja itu bisa berubah menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Tanpa sadar, kamu kembali ke pola lama yang membuatmu kesulitan dulu. Jaga-jaga selalu dengan rasa syukur dan tetap rendah hati dalam membelanjakan uang. Nikmati hasil kerja kerasmu, tapi lakukan dengan bijak dan tetap dalam batas kemampuan. Berikan hadiah kecil untuk dirimu sebagai apresiasi atau disiplin yang sudah dijalani. Tapi pastikan hadiah itu tidak mengganggu stabilitas keuangan yang sudah dibangun. Konsistensi adalah kunci utama di sini. Menjaga kebiasaan baik itu sama sulitnya dengan memulainya. Jangan biarkan usaha keras beberapa bulan ini sia-sia hanya karena sekejap kelalaian. Tetap fokus pada tujuan jangka panjangmu, kebebasan finansial dan ketenangan hati. Disiplin hari ini adalah jaminan kenyamanan di masa depan. Mari kita buat evaluasi sederhana tentang apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Pertama, kita berani jujur melihat kondisi keuangan dan melakukan beda dompet. Kedua, kita mengelola pengeluaran dengan membedakan kebutuhan dan keinginan. Ketiga, kita mencari cara menambah pemasukan dari peluang yang ada di sekitar. Keempat, kita melunasi utang dengan strategi yang jelas dan terukur. Kelima, kita membangun kembali benteng pertahanan berupa dana darurat. Keenam, kita membuat perencanaan matang untuk lebaran tahun depan agar tidak kaget lagi. Ketujuh, kita mengubah pola pikir tentang berbagi dan menghindari tekanan sosial. Dan terakhir, kita menjaga kesehatan serta melibatkan keluarga dalam perjuangan ini. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi butuh keberanian dan kedisiplinan untuk melakukannya. Setiap poin yang sudah kita bahas adalah batu bata untuk membangun rumah keuangan yang kokoh. Kamu tidak perlu melakukan semuanya sekaligus secara instan. Lakukan satu persatu secara bertahap. Yang paling penting adalah kamu bisa memulai bergerak dan tidak diam di tempat. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang diambil hari ini. Dan kamu sudah mengambil langkah itu dengan menonton video ini sampai detik ini. Saya tahu, mungkin saat ini rasanya masih berat, mungkin masih ada rasa cemas. Tapi percayalah, kondisi ini tidak akan selamanya. Ini hanyalah fase yang sedang kamu lewati. Banyak orang yang sudah berhasil melewati fase ini dan kini hidupnya jauh lebih tenang. Dan kamu pun pasti bisa melakukannya. Kamu punya kemampuan untuk mengubah nasib keuanganmu. Jangan biarkan kondisi dompet yang menipis ini membuatmu merasa rendah diri atau putus asa. Ini hanyalah masalah manajemen, bukan masalah kemampuan atau nilai dirimu. Setiap kesalahan atau kehilapan dalam mengelola uang adalah pelajaran berharga. Dari situlah kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dan dewasa. Anggaplah pengalaman tahun ini sebagai bayaran mahal untuk sebuah kursus kehidupan. Dan mulai sekarang, kamu adalah murid yang sudah lulus dan siap menerapkan ilmunya. Tetaplah semangat, tetaplah disiplin, dan yang paling penting, tetaplah bersyukur. Syukuri apa yang masih kamu miliki hari ini, kesehatan, keluarga, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan rasa syukur, beban terasa lebih ringan dan jalan keluar pun akan lebih mudah terbuka. Masa depan keuanganmu ada di tanganmu sendiri, mulai dari keputusan yang kamu ambil hari ini. Sebelum kita akhiri video ini, saya punya satu tantangan kecil untuk kamu. Mulai hari ini, cobalah terapkan satu hal yang sudah kita bahas tadi. Misalnya, hari ini kamu mulai mencatat semua pengeluaranmu dengan detail. Atau mulai besok, kamu berkomitmen untuk memasak sendiri dan mengurangi makanan di luar. Pilih salah satu yang menurutmu paling mudah kamu lakukan dulu. Jangan memaksakan diri mengubah semuanya sekaligus. Nanti malah cepat lelah dan menyerah. Lakukan satu persatu. Bangun kebiasaan itu sampai menjadi bagian dari dirimu. Setelah satu hal terbiasa, baru tambahkan kebiasaan baik yang lainnya. Dan ingat, jika suatu saat kamu tergelincir atau melakukan kesalahan lagi, jangan langsung menghukum diri sendiri atau merasa gagal total. Manusia tempatnya salah dan lupa. Yang penting adalah segera bangkit kembali. Kembalikan jalurmu ke rencana yang sudah kamu buat. Konsistensi itu bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang selalu bangkit setelah jatuh. Saya akan selalu di sini di video-video selanjutnya untuk menemani perjalanan finansialmu. Jadi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan semangat terus meraih mimpimu.